Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kiranya pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita berjumpa lagi dalam program Bahana Morning Devotion dan tema kita kali ini adalah pelajaran dari pohon ara. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tak terasa kurang dari 3 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2023. Sungguh cepat sekali waktu berlalu. Setelah berhasil melalui 2 tahun yang penuh tantangan dikarenakan pandemi COVID-19, apakah kita sudah kembali bisa menjalani kehidupan yang normal dan tanpa kekhawatiran? Sudah kita benar-benar pulih, terutama dalam hal perekonomian? Kalau kita mencermati dan mengamati dan juga mungkin membaca berita, terutama berita ekonomi dan bisnis, tampaknya 2023 akan menjadi tahun yang berat. Resesi ekonomi hampir dipastikan melanda sebagian besar negara di dunia, meskipun Indonesia diprediksi terhindar dari resesi tersebut. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa krisis 2023 akan lebih buruk dari krisis 1998. Artinya banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Mereka yang masih bekerja pun kemungkinan tidak akan bertambah penghasilan. Bahkan bisa jadi berkurang. Sementara itu, inflasi membuat harga-harga melambung cukup tinggi. Manusia baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari organisasi atau perusahaan memang kerap kali diperhadapkan dengan krisis. Seseorang bisa saja mengalami kesulitan keuangan, kehilangan orang yang dikasihi, perundungan atau bullying, kegagalan dalam rumah tangga atau masalah-masalah yang lainnya. Satu perusahaan bisa juga mengalami kesulitan cash flow, kegagalan produk di pasar, kegagalan ekspansi usaha, tuntutan hukum, dan berbagai hal yang lain. Tentu saja krisis-krisis seperti itu tidaklah mudah, apalagi indah. Siapa berani mengatakan bahwa kehilangan suami atau istri yang dicintai atau usaha yang bangkrut sebagai peristiwa yang indah? Lalu bagaimana kita harus merespon krisis yang datang atau akan datang dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Yesus, raja yang hidup sekitar 3000 tahun silam bernama Daud membagikan caranya. Daud yang kita tahu adalah manusia yang kenyang dengan fisik. Ia bertarung dengan singa untuk menjaga dombanya, melawan raksasa Goliat, dikejar-kejar karena hendak dibunuh oleh Saul, berperang melawan bangsa-bangsa yang memusuhi Israel, dikhianati oleh orang-orang yang pernah ditolongnya, bahkan menghadapi pemberontakan anaknya sendiri. Namun setelah serangkaian krisis itu, Daud menulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Daud merespon krisis-krisis dalam hidupnya dengan iman, keyakinan bahwa Tuhannya akan menolong dan menopang. Apapun boleh terjadi, namun Tuhan tidak akan membiarkannya tergeletak tak berdaya. Respon seperti itulah yang membuat Daud sanggup melampaui berbagai krisis di dalam hidupnya, karena yakin Tuhan akan menolong dan menopang. Daud tidak membiarkan dirinya patah dan menyerah. Ia tidak ngokro atau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sekalipun sulit, Daud memilih untuk terus bertahan dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Adakah keyakinan yang sama dengan iman Daud di hati kita saat menghadapi krisis? Saya akan mengakhiri renungan ini dengan kisah kehidupan pohon ara di negara-negara yang memiliki 4 musim. Ketika musim dingin tiba, sekitar bulan Desember sampai dengan Februari, pohon ara hanyalah batang kayu di atas tanah dengan cabang-cabang runcing tak beraturan. Sungguh jelek sekali penampilannya, mengotori pemandangan. Orang mungkin berpikir, pohon ara dalam keadaan seperti itu lebih baik ditebang atau dibakar saja.
Tetapi pohon ara itu tetap bertahan. Lalu ketika musim semi tiba sekitar bulan Maret, di ujung cabang-cabang pohon ara yang runcing itu mulai tumbuh daun-daun kecil dan akhirnya pada musim panas, pohon ara akan menghasilkan buah. Apa jadinya jika pohon ara ditebang pada waktu musim gugur? Ada benang merah antara kehidupan pohon ara dan kalimat Daud, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Krisis barangkali akan melanda, masa-masa sulit bisa jadi datang dalam kehidupan kita. Namun bertahanlah karena Tuhan bersama kita, Ia akan menopang dan menolong kita. Jangan pernah menyerah, karena jika kita menyerah di suatu musim yang sulit, di mana Tuhan akan menumbuhkan daun dan buah pada musim berikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh baik, Bapa surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk selalu bersandar kepadamu, bahwa Engkaulah yang akan terus menolong dan menopang kehidupan kami di masa-masa krisis Tuhan. Meskipun begitu, biarlah kami boleh terus mengingat Engkau Tuhan, tidak hanya di saat kami mengalami krisis, tetapi saat kami mengalami sukacita pun kami boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya kami boleh terus Tuhan untuk percaya kepadamu bahwa Engkaulah yang mengendaki segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami, dan semuanya tidak lepas dari kendali-Mu ya Allah. Biarlah kami boleh terus berserah kepadamu Tuhan, dalam keseharian kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, dalam kami boleh terus mempercayakan semuanya ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.